Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Kami dari kelompok TNL, Testing dan Implementasi, ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip testing. Eh, Kelompok ini beranggotakan Maulana Rofik dan saya sendiri Muhammad Abid Fajar. Tugas untuk kelompok ini adalah jelaskan secara bahasa Anda sendiri akibat yang dapat ditimbulkan dari proses pengujian yang dilakukan dengan tidak mengikuti kaidah dari 7 prinsip utama testing, serta carilah contoh kasus di dunia nyata terkait kegagalan di dalam proses testing yang tidak sesuai prosedur. Sebelum masuk ke contoh utama dari jika kita tidak mengikuti kaidah 7 prinsip utama itu, kita akan mengulik definisi minggu lalu tentang 7 prinsip utama tersebut. Yang pertama yaitu pengujian menunjukkan adanya cacat. Dalam melakukan pengujian, perangkat lunak proses yang dilakukan sebenarnya adalah mencari cacat atau kesalahan pada perangkat lunak yang dikembangkan. Kemudian yang kedua, mustahil melakukan pengujian secara menyeluruh. Maksudnya, melakukan pengujian perangkat lunak secara menyeluruh itu sangat tidak memungkinkan karena membutuhkan waktu yang panjang sehingga akan berdampak pada waktu rilis program dan biaya serta tenaga yang diperlukan dalam proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Kemudian ketiga, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, yang ketiga itu pengujian dilakukan lebih awal. Pengujian di awal proses pengembangan perangkat lunak sangat disarankan karena akan menekan biaya perbaikan. Selain itu, juga dapat meningkatkan kinerja perangkat lunak itu sendiri. Sehingga proses pengujian perangkat lunak dari awal sejak tahap analis akan membuat pengembangan dan pengujian perangkat lunak akan semakin efektif dan efisien. Yang keempat itu adalah mengelompokkan cacat atau kerusakan perangkat lunak dapat menggunakan prinsip Pareto dan aturan 80 sampai 20, di mana 80% masalah yang ditemukan bersumber dari 20% modul yang ada pada perangkat lunak. Kemudian 20% masalah yang tersisa merupakan masalah dari 80% modul perangkat lunak, sehingga dalam melakukan pengujian, perangkat lunak yang paling utama adalah menekan 20% modul. Karena dalam 20% modul yang akan dihadapi adalah 80% masalah dari perangkat lunak. Artinya, 5. Produk pestisida. Jika Anda selalu menggunakan pestisida yang sama dalam mengusir hama di kebun atau sawah, maka hama tersebut lama-kelamaan akan menjadi kebal karena sudah bisa menyelesaikan. Dalam buku yang berjudul Software Testing, Test Nichols Brochel Bizer memperkenalkan istilah pestisida products di mana proses pengujian yang dilakukan secara berulang pada akhirnya akan menemukan cacat dari program karena mungkin pengembangan developer perangkat lunak sudah mengetahui atau belajar dari proses kesalahan sebelumnya. 6. Pengujian bergantung pada konteks. Pengujian perangkat lunak harus sesuai dengan konteks perangkat lunaknya. Dalam melakukan pengujian terhadap perangkat lunak, perbankan tentu tidak bisa menggunakan cara pengujian untuk perangkat lunak penjualan, sehingga proses pengujian perangkat lunak harus benar-benar sesuai dengan konteks dari perangkat lunak itu sendiri. Setiap perangkat lunak memiliki cara pengujian masing-masing, tidak bisa dipukul rata sama semua. 7. Tidak ada bug merupakan kesalahan. Pengujian perangkat lunak diperlukan untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Salah satu indikator perangkat lunak berkualitas adalah dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, jika dalam pengujian tidak ditemukan adanya bug atau cacat, maka itu perlu dicurigakan
apakah perangkat lunak tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis pengguna atau jangan-jangan tidak ada bug karena memang tidak sesuai dengan kebutuhan. Next. Apa yang terjadi bila kita tidak mematuhi 7 prinsip tersebut? Ya, selanjutnya saya serahkan ke Abed, teman saya. Ya, terima kasih. Eh, apa yang terjadi jika tidak melakukan 7 langkah prinsip tentang testing? Yaitu pertama yaitu kesalahan atau error ini dapat mengakibatkan kegagalan. Failure merupakan penyimpangan perangkat lunak dari hasil yang diharapkan. Hal tersebut merupakan sebuah kejadian. Dalam beberapa kasus, kekeliruan akan muncul sebagai kegagalan. Kegagalan perangkat lunak merupakan kederetan ketidakmampuan perangkat lunak untuk menjalankan fungsinya. Misalnya, kesalahan keluaran perangkat lunak, proses eksekusi yang tidak normal, serta waktu eksekusi dan kapasitas penyimpanan yang membengkak, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh yang pertama, yang terjadi di dunia nyata ini, yaitu tragedi Chinese Airline 140. Software testing untuk quality assurance pada produk modal transportasi semacam ini membutuhkan kecermatan yang tinggi. Selain itu, perspektif terkait probabilitas risiko harus dibuka sangat lebar dan dipertimbangkan, kemudian mencari solusi serta pencegahan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ada sebuah insiden terkait penggunaan suatu software yang sebenarnya belum layak untuk digunakan, namun secara tidak disengaja dioperasikan untuk keperluan massal. Tragedi Cina Airline 140, begitu kejadian ini sering disebut. Menurut catatan sipai.org, tragedi ini menimpa maskapai China Airline penerbangan 140 untuk armada Airbus A300 sampai 600 pada tanggal 26 April 1994 di Nagoya Airport, Aichi, Jepang. Kecelakaan pesawat ini menewaskan sekitar 264 orang dan membuat 7 orang luka-luka parah. Investigasi kasus melaporkan bahwa sebagai produsen transportasi, Airbus Industry telah memberikan peringatan untuk China Airlines jika software autopilot untuk pesawat tersebut masih perlu diperbaiki. Akan tetapi, China Airlines melihat bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang terlalu mendesak untuk diselesaikan. Inilah salah satu aspek pentingnya software testing yang akhirnya membuat Airbus Industry dibebaskan dari tuntutan karena sudah bertindak sesuai dengan prosedur. Kemudian contoh yang kedua akan dibacakan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Untuk yang contoh kedua ini, bug perangkat lunak terburuk di dunia. The Dirt 25 Disaster. Ini adalah contoh alat pengolahan radiasi yang dapat digunakan untuk pengobatan pasien yang terkena penyakit kanker. Namun, perangkat lunak yang digunakan pada alat ini mengalami bug yang serius. Alat tersebut gagal berfungsi. Bug pada software ini menyebabkan dosis radiasi yang meningkat hingga 10 kali lebih tinggi, sehingga menyebabkan pasien keracunan radiasi. Tak hanya itu, beberapa pasien juga akhirnya kehilangan nyawa. Keenam, kecelakaan yang didokumentasi terjadi ketika berkas elektron arus tinggi yang dihasilkan dalam mode sinar X dikirim langsung ke pasien. 2. Kesalahan perangkat lunak yang harus disalahkan. 1. Ketika operator salah memilih mode sinar X sebelum berubah dengan cepat ke mode elektron yang memungkinkan berkas elektron diatur ke mode sinar X tanpa ada target sinar X yang terpasang. Kesalahan kedua, memungkinkan berkas elektron untuk mengaktifkan selama mode cahaya lapangan, di mana tidak ada pemindaian sinar aktif atau target berada di tempat. Mode sebelumnya memiliki kunci perangkat keras untuk mencegah kesalahan seperti itu. Tetapi The Raj 25 telah menghapusnya.
Sebagai gantinya, tergantung pada pemeriksaan perangkat lunak untuk keamanan. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah daftar pusakanya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.